Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa saya saudara tetap baik dan selalu sehat, penuh sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar bekerja dengan leluasa, menuntun dan memberi hikmat bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik yang selalu baru Tuhan berikan bagi kami setiap pagi. Di pagi ini kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di sepanjang kehidupan kami satu hari ini, dan bahkan hari-hari ke depan, kami mau Tuhan selalu menyertai. Ya Allah, kami mau dengar-dengaran di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman-Mu bekerja menuntun hidup kami dan selalu memberikan pengetahuan, hikmat bagi kami di dalam melakukan segala aktivitas yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 2 Maret 2023, tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 10. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Martua ma na pina buru-buru ni halak ala ni hati goran. Ai dinasida do harajaon banua gicami. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apa yang diajarkan Yesus, apa yang dikotbahkannya adalah baik dan sangat baik untuk kehidupan kita menuju masa depan yang bahagia. Tetapi sering sekali dan bahkan kebanyakan pengajaran Yesus sangat bertolak belakang dengan pengajaran yang didapatkan manusia di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dinasihatkan Yesus di dalam pengajaran-pengajarannya, di dalam khotbah-khotbahnya sangat sulit untuk dikerjakan, sangat sulit untuk diaplikasikan di dalam kehidupan. Segala yang disampaikan Yesus sering sekali bertolak belakang dan sulit diterima oleh akal manusia. Secara khusus di Matius 5 ini, seperti apa orang harus menjalani kehidupannya dan mereka harus tetap berbahagia. Dimulai dari ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan renungan kita pada hari ini pada ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dunia ini tidak menginginkan anak-anak Tuhan. Dunia ini menginginkan anak-anak Tuhan tersesat dan terbuang. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan pada para murid dan juga kepada orang banyak agar mereka tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Seperti apapun beratnya tantangan, seperti apapun sakitnya yang dirasakan,
mereka harus tetap percaya. Mereka harus tetap di dalam kebenaran Tuhan, karena ada upah besar yang menanti di dalam ketahanan dan keteguhan hati orang-orang tersebut, termasuk saudara dan saya tentunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang percaya harus berbahagia, bergembira di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan yang dialami di dalam kehidupannya. Tapi lihatlah, ada sukacita besar ketika kita bertahan di dalam kebenaran, ketika kita kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Ada kehidupan yang kekal. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Hanya orang-orang yang tahan terhadap pencobaan lah yang akan bertahan beroleh sukacita abadi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila pergumulan, pencobaan, tekanan di dalam kehidupan ini sedang melanda kehidupan kita, bagaimanakah kita dapat melewati pencobaan itu? Bagaimanakah kita dapat memenangkan pertarungan itu? Marilah tetap setia. Marilah tetap percaya. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, tetapi tetaplah andalkan Tuhan. Dan teruslah menantikan pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Percayalah, Dia tidak akan pernah membiarkan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk terus bertahan dan tentu membuat kita menjadi pemenang. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan selalu dilindunginya, tetaplah bersukacita, tetaplah bahagia. Walau dianiaya, anak-anak Tuhan tetap bahagia. Kekuatan kita, kemampuan kita, dan bahkan keberadaan kita sangatlah terbatas di bumi ini. Semua akan berakhir, tetapi kita harus mengingat ada kehidupan baru yang menanti kita, di mana di sana tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada perkabungan, tidak ada air mata. Yang ada adalah sukacita bersama Bapa di surga. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita di dalam pencobaan, sekalipun di dalam tekanan yang sangat berat, ketika kita hidup, percaya dan tetap bersama-sama dengan Tuhan, percayalah, itu akan terasa ringan dan waktunya hanya sebentar saja. Dan hanya merekalah yang akan boleh memenangkan pertarungan itu, dan kepada merekalah kerajaan surga diwariskan. Kiranya saudara dan saya tentunya menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya saya membuat judul dalam perikop kita pada hari ini adalah walau dianiaya, anak Tuhan tetap bahagia. Karena kita beroleh sukacita yang abadi bersama-sama dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk tetap kuat bertahan di dalam iman kepadamu. Sekalipun kami tahu apa yang kami hadapi, apa yang sedang terjadi, sering sekali tidak mampu kami atasi ketika kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri. Kami sering kalah, kami sering jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi di dalam renungan kami pada hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk tetap bertahan di dalam Tuhan, untuk tetap bertahan di dalam kebenaran-Mu, sehingga seberat apapun penderitaan kami, sebesar apapun pergumulan kami, tidak akan membuat kami kalah di tengah-tengah dunia ini. Kami akan terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami beroleh kemenangan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan di dalam segala pekerjaan kami hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan berkenan bagi-Mu, sehingga berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk terus bersyukur dan boleh hidup bahagia bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.